Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara, pada siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Saudara masih mencoba kita mereaksi hal yang masih viral di beberapa hari belakangan ini berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Meski ini sudah banyak reaksi-reaksi yang muncul di permukaan, penuh dengan pro dan kontra, ya. Jadi tidak semua umat Kristen yang tidak setuju, ya, termasuk para pendeta. Tidak semua para pendeta itu yang tidak setuju apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Meski memang banyak reaksi-reaksi negatif, tapi tidak menutup kemungkinan munculnya reaksi yang positif. Saya akan mencoba menampilkan beberapa saja di antara pendeta yang membenarkan ataupun yang sependapat lah gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Baik, ini dulu yang pertama saudara. Apakah di balik patung-patung yang disembah itu memang ada roh jahatnya? Nah, ada dua pandangan di sini memang. Ada orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada. Di balik patung-patung yang disembah itu tidak ada roh jahat di sana. Kenapa tidak ada roh jahat? Karena mereka mendasarkan pada Habakuk pasal yang ke-2 ayat yang ke-19. Jadi ayat itu tidak boleh diartikan bahwa tidak ada roh jahat balik itu. Dalam hal ini mungkin tidak mutlak, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta itu, bahwa di balik patung-patung penyembahan berhala itu, saya bilang mungkin tidak mutlak, tapi sangat mungkin bahwa ada roh-roh jahat di sana. Karena patung-patung itu disembah. Kalau patung itu disembah, kita tahu bahwa salah satu hal yang paling dirindukan oleh setan itu adalah penyembahan. Ya. Nah, karena itulah dia pernah membujuk Yesus supaya seluruh kerajaan dunia diberikan pada dia asal sujud menyembah dia. Jadi setan itu sangat rindu disembah. Jadi kalau sampai ada patung-patung disembah, nah setan sangat menyukai itu, sehingga sangat mungkin bahwa di balik patung-patung berhala itu memang ada roh jahatnya atau setannya. Ya. Baik saudara, ya ini tumben bahasanya tuh begitu ya. Pendeta Esra Soru ini biasanya kontra begitu ya, tidak setuju dengan hal-hal yang demikian. Nah, kali ini beda pandangannya, beda pendapatnya berkaitan tentang adanya patung di dalam kekristenan gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, ini pendapat pendeta yang lain. Pada kesempatan ini saya coba mengomentari tentang materi yang lagi viral ini, tentang ada jin kafir di patung salib. Saya sebagai hamba Tuhan menyatakan setuju dengan pernyataan UAS dan Daniel Mananta, karena apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa adalah merupakan larangan daripada Tuhan. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun. Ini adalah satu perintah dan larangan daripada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta dan UAS ini satu kebenaran. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta menurut pendapatnya pendeta ini itu adalah suatu kebenaran ya. Jadi tidak salah kalau seandainya pada beberapa waktu yang lalu UAS sendiri mengatakan di dalam salib, di dalam patung salib itu ada unclean spiritnya juga gitu, ada roh jin kafirnya di sana yang ya bisa jadi itu menyesatkan gitu, begitu. Kita lihat lagi, ini lebih sadis lagi perkataannya. Kita bicara patung dulu ya, kita bicara patung ya. Ulangan 4 ayat 6
16 dan 23 dilarang membuat patung yang menyerupai manusia laki-laki maupun manusia perempuan maupun menyerupai apapun. Ya, jadi menurut pendeta Henry Tan malah dia lebih apa kalau saya bilang ya, lebih tegas gitu ya, lebih tegas dalam menyatakan tentang pembuatan patung. Bahkan tidak, meskipun itu tidak disembah, tapi tetap itu salah. Lihat ya, buat patung menyerupai apapun, menyerupai segitiga dilarang. Jadi segitiga itu termasuk patung, ya, termasuk patung itu segitiga, menyerupai apapun dilarang, ya. Allah segitiga itu termasuk patung, ya. Jadi bahkan Allah segitiga menurut pendapat pendeta Henry Tan itu bagian dari patung. Ini menarik saudara, tentang apa namanya yang disampaikan oleh Daniel Mananta mendapat respon dan reaksi yang begitu cukup menghebohkan begitu, dan itu viral. Kontroversinya tidak saja di kalangan Kristen Trinitarian, bahkan Unitarian, beberapa pendeta setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Contohnya tadi pendeta Isra Soru, dia adalah salah satu perwakilan dari Trinitarian, ya, Kristen Trinitarian. Sementara pendeta Henry Tan, ya, Henry Tan diantara dia perwakilan dari Kristen Unitarian, ya. Kedua-duanya sepakat dan setuju dengan apa yang dikatakan Daniel Mananta tentang pembuatan patung. Meski saudara ada yang menyangkal yang dilarang itu adalah yang disembah, yang dijadikan sesembahan, sedangkan untuk membuatnya tidak menjadi masalah. Itu ada yang berpendapat demikian. Namun kalau melihat dari pendapat pendeta dua tadi, tidak demikian. Mau dia disembah atau tidak disembah, tetap pembuatan patung itu dilarang. Hal ini ada beberapa ayat di dalam Alkitab itu yang menjadi referensi pendapat mereka, dan itu memang benar adanya, begitulah. Kita lihat coba saudara, nih ayat-ayatnya ada di Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, ya, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Di Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5 ini ada dua hal pelarangan. Ada dua hal pelarangan berkaitan dengan patung. Ada dua yang dimana Tuhan atau Allah itu melarang kepada manusia untuk membuat patung. Pertama nih, pelarangan janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun itu, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, bahkan yang ada di dasar laut. Jadi bentuknya apapun itu dilarang. Terlepas ini dari dijadikan sesembahan atau tidak. Yang jelas pembuatan patung itu sangat dilarang. Kemudian di ayat kelimanya baru dipertegas, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi bukan berarti kalau tidak disembah itu boleh. Yang jelas di sini kata-katanya jangan membuat patung. Dalam Imamat pasal 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukiran, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Allah sebab akulah Tuhan Allahmu. Sama dengan apa yang disampaikan di Keluaran tadi. Jadi di Imamat pun jangan membuat berhala bagimu atau patung itu ataupun sesuatu yang lain. Kemudian di ayat lain saudara, ada di Ulangan pasal 4 ayat 16, ayat 18, ayat 23.
supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung dan yang menyerupai berhala apapun. Nah, tengok. Ya, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Lihat saudara, di patung di gereja Katolik itu biasanya patung Yesus perwakilan dari Tuhannya begitu ya. Dan juga Bunda Maria. Nah, ini di sini disebutkan ya. Baik dalam bentuk laki-laki maupun perempuan itu dilarang. Ya, dilarang. Yang berbentuk binatang di bumi atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Nah, dalam bentuk binatang pun tak boleh, dalam bentuk burung pun tidak boleh. Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi. Nah, yang merayap pun tidak boleh. Bentuk ular kah, bentuk biawak kah, bentuk buaya kah, itu tidak boleh. Atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, bentuk ikan pun tidak boleh. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau berbuat. Lihat, mau disembah atau tidak, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 16 sampai 18, juga pasal 23 dinyatakan di sini. Ya, di ayat 23 dinyatakan mau disembah atau tidak, yang jelas dilarang untuk membuatnya. Kemudian Ulangan pasal 27 ayat 15, terkutuklah orang yang membuat patung atau patung pahatan atau patung tuangan, patung tahanan. Pahatan ini berarti yang terbuat dari kayu, sedangkan patung tuangan ini biasanya dari logam. Cairan kemudian dia tuangkan sehingga membentuk patung. Itu pun dilarang, ya. Suatu kekejian bagi Tuhan buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan sembunyi, ya, dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Jadi di sini lihat, suatu kekejian, terkutuklah orang yang membuat patung itu. Kemudian ini dianggap suatu perbuatan yang keji karena dia menyerupakannya dengan Tuhan. Nah, lihat. Jadi bukan masalah disembah atau tidak disembah, membuatnya saja itu sudah suatu kejahatan, sudah suatu kesalahan besar gitu ya. Apalagi disembah, logikanya begitu. Pertanyaannya kenapa kok dilarang? Apa alasannya patung itu dilarang untuk dibuat? Nih, baca di Yeremia pasal 10 ayat 5 sampai 8. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak ada yang tidak dapat melangkah ya, karena harus digendong begitu ya. Gendong itu apa ya? Bahasa Indonesia. Didukung gitu ya. Karena dia tidak dapat berjalan, tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Nah, jadi dia mau dapat memberikan apapun tidak bisa. Jadi patung Yesus itu atau patung Bunda Maria itu tidak dapat berbuat jahat dan tidak dapat berbuat baik. Karena dia hanya patung saja dan dia bergerak saja tidak mampu. Itu. Dan dia disamakan seperti orang-orangan sawah gitu loh, patung-patung di sawah itu untuk menjaga mentimun. Nah, terus di dalam ayat yang ke-6, tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Apakah raja bangsa-bangsa? Sesungguhnya kepadamulah seharusnya sikap yang demikian itu. Jadi, kalau harus takut, harus menyembah, harus mengagungkan, ya Allah yang diagungkan, Tuhan, bukan patung, gitu ya. Nah, di akhirnya ini dikatakan tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Jadi, ini di dalam Yeremia pasal 8 ditegaskan berhala yang dibuat itu adalah suatu kebodohan dan itu dungu. Ya, petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanyalah kayu belaka. Ya, saudara, makanya saudara, kalau seandainya apa yang dinyatakan oleh UAS kemudian disepakati oleh Daniel Mananta, jangan buru-buru mengklaim, ya, jangan buru-buru menghujat begitu ya. Meski ya cukup banyak sih para pendeta yang menghujat, khususnya itu kemarin ada Gracia Pilu, ada Verbum Veritatis, ya, di King Gadas, ya. Silakan saudara lihat videonya di King Gadas.
betapa dia murka kepada Uwas, dia murka kepada Daniel Mananta, mengatakan Mananta hanya membeo saja dari apa yang dikatakan oleh Uwas. Tunggu dulu, lihat dulu, baca dulu Alkitab itu. Berapa banyak ayat-ayatnya tadi yang menyatakan ternyata, ya kalau kita kumpulkan semuanya saudara, nih dari sini, pelarangan itu begitu tegas, begitu kuat, dan begitu jelas. Sebab-sebabnya pun disampaikan. Kenapa dia dilarang, gitu ya? Karena dia tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak akan pernah memberi keberkatan. Meski ada yang beralasan dengan adanya patung itu seolah-olah memberikan spirit tersendiri, ya, kekuatan spiritualnya kepada, tidak begitu adanya, tidak begitu adanya. Yang jelas Tuhan Allah itu, bahkan Yesus sendiri melarang untuk pembuatan patung. Makanya kalau ada pembangkangan terhadap itu, inilah yang dikatakan oleh Yesus itu. Kenapa dia mengatakan begini nih, ya. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi demi kebiasaan turun temurun, perintah Allah pun dilanggar. Nih, Matius pasal 15 ayat 3. Ya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah? Allah sudah nyata-nyata, sudah jelas-jelas melarang pembuatan patung, malah dibuat. Bahkan sebagian ada yang disembah. Ya, ada jelas di dalam beberapa ayat tadi menyatakan, baik itu dalam Keluaran, dalam Ulangan, dalam Yeremia, dikatakan di situ larang, haram. Kemudian Matius, pantas juga Yesus mengatakan di Matius pasal 15 ayat 8, ayat 9 dan 14, ini sering saya ulang-ulang, barang siapa ya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka lakukan adalah ajaran manusia, jadi bukan ajaran Tuhan itu. Ya, makanya Yesus mengatakan di sini, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku karena kalian semua membuat kejahatan. Jadi saudara sekalian, saudara-saudaraku, khususnya yang beragama Kristen, entah itu Kristen Protestan, entah itu Kristen Katolik, ataupun Ortodok dan lain sebagainya, yang jelas secara umum Alkitab menyatakan dengan jelas dan tegas bahwasanya pembuatan patung, apalagi sampai menyembahnya, itu adalah suatu kejahatan dan suatu kebodohan, bahkan itu sesuatu larangan yang begitu keras dan tegas di dalam Alkitab. Jadi jangan marah-marah sama Daniel Mananta, jangan marah-marah dengan Uwas. Uwas dia menyampaikan itu karena memang untuk syariat Islam. Sedangkan Daniel Mananta menyampaikan, kan kemarin sudah jelas di dalam videonya itu menyatakan, bagi yang iman, bagi yang memiliki keimanan kepada Yesus Kristus. Dia sampaikan itu. Artinya konsep Islam dengan konsepnya kekristenan terhadap patung sama hukumnya, sama-sama itu dilarang dan sama-sama itu diharamkan. Semuanya tertera di dalam kitab suci masing-masing agama tersebut. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat sebagai pencerahan, dan kita berpikir ulang kembali bahwasanya apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta yang penuh dengan kontroversi begitu kuat adanya, dan hal ini tentunya bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.